pagi, perkenalkan nama saya Andini Fitriana, mahasiswa dari Universitas Veteran Bangun Nusantara, program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya sedang melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak telah bersedia meluangkan waktunya untuk menerima saya dan menjawab beberapa pertanyaan seputar kegiatan manajerial dan operasional di perusahaan Calakan Mandiri Garmen. Apakah saya boleh mulai wawancara? Boleh. Sebelumnya, dengan nama Bapak siapa? Andi. Di mana alamat perusahaan Calakan Mandiri Garmen didirikan? Di Gempol Jatiharjo ya, Pak. Berapa jumlah karyawan yang saat ini bekerja di Calakan Mandiri Garmen? Kurang lebih itu kita ada di 48. Apa keunggulan utama Calakan Mandiri Garmen dibandingkan persaingan persediaannya? Untuk persaingannya atau keunggulannya kita di seragam, Mbak ya, di seragam sekolah. Untuk perbandingannya kita bermainnya di kualitas. Untuk kualitasnya kita harus benar-benar jaga. Bagaimana kualitas produk yang dihasilkan dan apa strategi untuk menjaga standar kualitas tersebut? Untuk menjaga standar itu kita percayakan kepada orang-orangnya. Untuk produksinya kita percayakan dengan kunci, untuk juga untuk pemimpinnya juga kita kasih ada standarnya untuk standar produksi. Seberapa efisien proses produksi dalam memenuhi permintaan pasar? Kita on time, pertama on time, terus untuk pengerjaannya kita lebih teliti lah. Apa keunikan model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan? Kalau di sini keunikannya itu kita tidak pilih-pilih untuk pekerjaannya. Jadi kita misalkan ada pekerjaan ini untuk ini, misalkan kita kan di bidangnya seragam. Selain seragam kita juga bisa mengerjakan. Bagaimana reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis? Kalau di mata pelanggan dan mitra bisnisnya kita ada nilai baiknya ya, soalnya kita kan bermainnya di kualitas. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam oportunitas sehari-hari? Kalau untuk tantangan sendiri kita di deadline, Mbak. Kita kan kadang ada permintaan hire itu untuk pengirimannya terlalu cepat. Apa tren industri fashion saat ini yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan? Kita beragam sih, Mbak. Maksudnya kalau mungkin untuk bulan ini kita sekolah ya, kayak jas alma mater, seragam. Apa faktor eksternal yang paling beresiko bagi kelangsungan bisnis perusahaan? Mungkin keterlambatan kirim ya, faktornya agak rumit. Apakah ada peluang ekspansi ke pasar internasional atau segmen lain? Ada ya. Apa strategi perusahaan dalam menjalin mitra yang menguntungkan? Kalau strateginya kita pertama kita mencari untuk lingkungan di sini, Pak. Jadi mempekerjakan orang-orang sini, ngasih lowongan pekerjaan lah buat orang-orang. Bagaimana persaingan dengan perusahaan lain di industri yang sama? Untuk persaingannya sendiri kita sudah ada mitra ya, Mbak. Untuk apa? Jadi kayak sistem kerjasama gitu. Apa strategi mitigasi resiko yang diterapkan dalam menghadapi perusahaan ekonomi pasar? Mungkin, Mbak, jadi misalkan kita juga kan ada toko ya, Mbak. Jadi kalau misalkan untuk pengelolaannya, kalau ada sistem
pembatalan, misal ada pembatalan dari kerjasama, kan kita FUB sistemnya. FUB itu jadi kita yang beli kain, untuk model-modelnya kita yang mengajukan seperti itu. Misalkan tidak ada pembatalan, maksudnya ada pembatalan dari kerjasama, kita kan juga ada toko, kita bisa jual sendiri. Apakah perusahaan memiliki rencana jangka panjang dalam pengembangan produk atau ekspansi pasar? Pasti, pasti. Yang jelas kita berpikirnya ke karyawan juga. Kita nggak mungkin kalau untuk kerja juga kan mungkin 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, 1 tahun seperti itu. Kita maunya itu berkepanjangan. Bagaimana perusahaan menetapkan target penjualan atau produksi? Untuk targetnya sendiri kita tergantung kuantiti untuk pemesanan pasar. Bagaimana pembagian tugas antara pembagian produksi, pengemasan, dan keuangan dilakukan? Kalau untuk segi produksi kita tetap per prosesnya, per proses. Misalkan kita pengerjaan baju ya, untuk komponen segala macam, assembling kita baru output, terus nanti ada packing lagi, kita baru ada. Apakah ada pelatihan atau pembekalan bagi karyawan baru agar mereka bisa bekerja sesuai perannya? Kalau untuk karyawan baru kita lihat skillnya dulu, kan kita kebanyakan dari SMK ya. Kalau SMK misalkan dia PKL dulu di sini, untuk pembelajarannya seperti itu. Bagaimana perusahaan memotivasi karyawan agar tetap semangat bekerja? Kita beri, yang jelas kita beri kenyamanan. Untuk upahnya ya kita tidak terlalu minim. Bagaimana perusahaan menjaga komunikasi agar efektif antar departemen? Kita saling memahami aja antara satu dengan lain. Apa langkah yang dilakukan perusahaan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga? Kita tetap pakai SOP standar ya, standar kualitas yang kita miliki sekarang. Bagaimana proses evaluasi kinerja karyawan dilakukan? Kita setiap hari, kadang 1 minggu sekali itu ada meeting dari karyawan. Terima kasih Bapak atas waktunya dan informasinya yang telah diberikan kepada saya, dan jawaban penjelasan yang disampaikan sangat bermanfaat bagi saya dalam memenuhi praktik manajemen di dunia kerja, khususnya di bidang industri garment. Semoga kerjasama ini membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama proses wawancara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.